Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Luliana Said. Ya. Saya mahasiswa dari UPBJJ Medan yang sedang mengambil mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Ya. Dan saat ini saya akan melaksanakan praktek dengan judul konsep ide dan pengembangan produk pada usaha tani yang Bapak pimpin saat ini. Jadi Pak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya juga ingin mengetahui identitas Bapak di kelompok ini. Baik, terima kasih atas kedatangan adik kami mahasiswa dari UT ya, UPBJ Medan, tentang pelaksanaan praktek mengenai mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Dan di sini kami perkenalkan, betul yang dikatakan adik tadi, tak kenal maka tak sayang, bukan karena kenal disayang-sayang ya. Iya. Ini nama saya Yoni Arogia, umur 47 tahun, dan saya sebagai ketua kelompok tani di kelompok tani Sogawa di sini yang berdomisili di Desa Benogia, Kecamatan Tondirua, Kabupaten Nias Utara. Dan kelompok tani kita sudah berdiri dari 2007 sampai sekarang, puji Tuhan masih aman. Dan kita memiliki lahan 22 hektar dan kita juga ada anggota 21 orang. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya, silakan. Pada praktek saya ini ada beberapa hal yang saya ingin ajukan pertanyaan kepada Bapak mengenai data-data kelompok. Dan begitu juga apa yang Bapak hadapi di kelompok saat ini. Yang pertama Pak, berapa luas lahan sawah yang Bapak kelola saat ini? Seterusnya varietas apa yang Bapak tanam? Dan berapa rata-rata hasil panen setiap musim tanam? Dan apa saja kendala utama dalam usaha tani Bapak? Dan begitu juga bagaimana sistem pemasaran hasil panen Bapak? Baik, saya sudah mengatakan tadi ya, atas nama kelompok kita mempunyai ada luas lahan 22 hektar. Saya pribadi ada 1,5 hektar. Dan yang saya usahakan sampai sekarang ya ada 1 hektar. Karena hanya itu yang saya mampu, karena anggota keluarga saya sudah pada merantau semua. Kemudian dari 10 tahun yang lalu saya terus sayang atau cinta pada varietas yang Impari 32. Dan kemudian rata-rata hasil panen saya itu bervariasi ya. Mungkin karena ada beberapa kendala ya. Saya sudah pernah mencapai 7 ton. Tetapi saya memberikan data ini mungkin musim tanam sebelumnya, karena kondisi tanaman saya sekarang masih dalam keadaan bermalai. Mungkin dalam 1 bulan lagi ini baru panen. Saya mendapatkan hasil musim tanam sebelumnya 5 ton per hektar. Kemudian kendala ini banyak yang saya hadapi kendala. Saya pribadi dan begitu juga anggota kelompok saya. Salah satunya dulu adalah mengenai irigasi. Pada musim tanam saat ini yang seyogianya di bulan ini saya sudah mau panen. Tapi ini terkendala, yang seyogianya kami menanam itu sebelumnya adalah bulan Januari kemarin sebelumnya. Tetapi karena kendala air, debit air di bendungan tidak ada dan kemarau di sini berkepanjangan, sehingga saya atau kami juga melaksanakan penanaman di akhir bulan Februari kemarin, sehingga agak terlambatlah musim tanam kami. Ini pun menjadi masalah kami nanti mengenai pola tanam ini, dan mengenai musim tanam kami sudah agak berubah pada saat ini ya. Kemudian mengenai yang kami hadapi hama ya. Di sini kami mengalami hama yang paling ini karena ada musim kemarau, ini seperti kebinding tanah. Kemudian ada juga kresek dan ada juga yang namanya WBC. Dalam hal ini juga kami ada penyuluhan dari penyuluh-penyuluh memang. Tapi puji Tuhan sampai sekarang sudah teratasi, sehingga mungkin nampak adik kami, pertanaman kami ya walaupun tidak 100%, dan puji Tuhan ada 80-90% ada keberhasilan kami. Mengenai ini ya, sistem pemasaran kami, saya tidak bicara pada saat ini ya, karena ini masih belum panen. Sebelumnya kami di sini
mengenai pemasaran kami itu, kami dulunya kami jual gabah melalui Bulog, ada mitra kita. Tapi 1 tahun sebelumnya Bulog sudah tidak beroperasi lagi, tapi kami di sini menjual dalam bentuk beras. Dan sistem penjualan kami di sini menjual di pekan-pekan. Jadi gabahnya kami giling di kilang padi, dan di situ ada upahnya. Mungkin nanti bagian harga-harga pengeluaran itu secara khusus nanti saya berikan ke adik kami, karena ini agak ribet juga. Mungkin saya akan bentuk nanti saya kirim dalam media sosial, atau mungkin nanti kembali lagi adik kami untuk mengambil data tersebut, karena pada saat ini tidak ada persiapan mengenai data tersebut. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. Produk apa yang berpotensi dikembangkan di kelompok Bapak ini? Dan selanjutnya Pak, apakah tertarik Bapak mengembangkan beras organik ya. Dan produk apa yang paling diminati masyarakat di sini? Iya. Dan apa kendala pengembangan produk? Iya, di sini ya kami berpotensi di sini kami tidak ada kemasan. Kami karena andainya kita ada kemasan, memang kelompok tani kita ini dulu sudah kita membuat kemasan, kita menjual dalam bentuk beras. Tapi yang namanya juga pengeluaran kita kita sesuaikan ya harganya ya. Jadi istilahnya tidak laku kalau kita dalam bentuk kemasan. Jadi sehingga pada saat itu beras kita terbengkalai, dan kami sekarang menjual di pekan. Dibandingkan harga di pekan dengan kemasan kita agak beda harganya. Karena masyarakat sekarang udah pintar, beda Rp500 aja udah lari ke yang murah. Kemudian mengenai organik ya, sebenarnya sih cenderung ya. Tetapi bagaimana tanggapan kita di sini, dan saya juga pribadi, yang namanya organik ini sebenarnya mantap atau bagus. Cuma kita menjual dengan beras organik itu nanti kan tidak setimpal harganya. Ya, istilahnya ya tidak sama dengan yang kimia dengan yang organik. Ya lebih mahal organik. Jadi pengalaman di sini ya ketinggalan juga kita nanti. Bukannya tidak mau. Nah, saya mau sebenarnya, tapi ya rugi istilahnya ya. Itu yang kami alami di sini. Berikutnya mengenai tertarik ya mengenai beras organik ini, saya sudah ini tadi memang harganya mahal, tapi tidak laku nanti, tidak terjangkau oleh petani atau konsumen di sini. Produk yang diminati ya, kita di sini tidak pakai produk. Kita di sini kalau jual beras ya takaran lokal kami. Di sini kami per jumlah, 1 jumlah itu ya 2 kilo. Ya ditakar aja berapa dia mau. Gitu sistem kami di sini ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sudah menggunakan pemasaran melalui digital, dan seterusnya dukungan apa yang Bapak butuhkan? Apakah pernah mendapatkan pelatihan? Dan terakhir, apa harapan kelompok tani ke depannya? Baik, ini yang sangat menarik ya. Mengenai penjualan ya, mengenai pemasaran ya, mengenai digital ini. Nah di sini juga ini yang sering saya pakai ya. Ini kenapa beras kita juga laris, nanti saya posting di media sosial. Tapi saya di sini menggunakan Facebook ya. Jadi kadang-kadang nanti ada pemesanan, sehingga kita nggak repot sebenarnya. Yang nggak laku melalui ini pemesanan di media sosial ya, orang rumah saya suruh untuk jualan di pekan. Kemudian dukungan yang dibutuhkan ya, dukungan di sini ya, yang salah satunya dulu kami membutuhkan mengenai perbaikan irigasi di sini. Ini yang kami rindukan pada saat ini mengenai penanggulangan di saat musim kemarau ini adalah mengenai air ya. Sebenarnya ada di sini kita bendungan, ada ini tersier sudah ada di depan. Mungkin nanti kita cek di situ airnya nggak ada ya, karena bendungannya pada rusak, debiannya tidak ada lagi. Kemudian mengenai pelatihan, kita di sini sih yang namanya kelompok yang sudah tertua ya, yang sudah tertua. Jadi istilahnya
minimal dalam 1 tahun itu ada pelatihan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Utara atau Dinas Pertanian, dan ada juga yang diadakan oleh penyuluh di sini. Memang di sini penyuluhnya terbatas cuma 2 orang. Nah, jadi itulah yang membuat kami semangat lagi dalam hal beroperasi atau berbudidaya tanaman padi ini. Kemudian apa harapan kami? Harapan kami ya agar kami juga kedepannya lebih meningkat lagi, penyuluhan lebih rutin lagi, apalagi istilahnya pengadaan benih yang unggul ini yang kami butuhkan ini, karena di sini kami jaraknya jauh dari kota, jadi istilahnya bantuan ini supaya tiap musim tanam itu ada bantuan dari pemerintah. Memang bantuan dari pemerintah ada ya, ini juga bergilir ya, karena kelompok yang ada di Banoagia ini ada 30 kelompok padi sawah ini, jadi bukan hanya kami juga. Jadi itu yang membuat kami yang bisa kami harapkan ya ke depannya. Kemudian pendampingan ini makanya nanti jangan hanya sekali ini ke sini adik kami, agar kami bisa juga meningkat produktivitas kami dengan suksesnya adik kami nanti di sini, ya bisa sesekali ke sini untuk memberikan masukan dalam hal bercocok tanam padi sawah di sini. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sampai di situ saja pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Dari hasil penjelasan dari Bapak, saya sangat puas, dan saya juga selaku pribadi berterima kasih atas kerjasama yang baik dari Bapak, sudah membantu saya untuk memperlancarkan praktek saya ini, dan semoga materi ini sangat bermanfaat bagi saya. Sampai jumpa di masa yang akan datang. Baik, terima kasih.